Halo, kembali lagi bersama saya Timothy. Kali ini kita akan belajar tentang edukasi dalam konseling, kekerasan psikologis dalam sebuah hubungan. Oke, kita mau belajar secara singkat saja. Biasanya dalam sebuah hubungan, relasi, pasangan, kebanyakan yang dirugikan adalah, sekali lagi, kebanyakan wanita. Sehingga istilah kekerasan psikologis ini muncul. Pria apakah tidak ada kekerasan psikologis? Ada, tapi biasanya prosentasenya sedikit. Oke, yuk kita mulai dulu sambil kita perjelas. Yang pertama adalah tidak mengakui, menganggap remeh perasaan. Jadi kata-katanya kurang lebih, kamu kenapa sih, lupain aja, orang gitu aja kok. Terkadang bagi seseorang, kebanyakan wanita, perasaan itu perlu diakui, perlu diproses, perlu ditanggapin. Nah, bagi seorang pria ini agak sulit. Kenapa? Ya karena koneksivitas kedua belahan otak dan pengaruh hormonnya. Itu nanti saya jelaskan di kelas Building Professional Counselor secara detail. Kenapa ini menjadi masalah? Jadi seringkali nggak ngakuin perasaan, terus-terusan dilakukan, maka termasuk dalam kekerasan psikologis. Seperti itu. Hal yang tidak membuat nyaman. Terus kemudian mengecilkan pencapaian mimpi atau diri pasangan. Kalau gitu aja banyak yang bisa, kurang lebih kata-katanya seperti itu. Atau mengatakan, gak mungkin, sudah kamu gak mungkin bisa, kamu itu dari keluarga model apa, didikanmu itu loh, kumpulanmu, terus latar belakangmu itu dikecilkan. Biasanya ini bisa terjadi pada laki-laki jika diremehkan dengan pihak wanita, atau juga sebaliknya, pria yang mengecilkan wanita. Udah kamu di rumah saja deh, udah kamu tuh ya ngurusin rumah lah. Kurang lebih seperti itu bentuknya. Berikutnya, mengancam, memaksa, mengintimidasi, atau memanipulasi. Kata-katanya kurang lebih, aku lukain diri aku kalau kamu tinggalkan aku. Aku bunuh diri, aku minggat, bahkan sampai benar-benar melukai dan meminta orang itu bertahan dalam relasinya. Ini bentuk kekerasan psikologis yang cukup serius. Jadi nggak ada yang kita bahas kali ini tidak ada kekerasan, tapi psikis semua, kejiwaan. Oke, berikutnya tidak mengakui tindakannya, menganggap itu cuma bercanda. Jadi aku ini bercanda aja kok kamu sensi banget. Jadi kadang-kadang mungkin kita kelepasan berbicara. Misalnya kita ngomong, aduh alismu kok tebel sebelah sih, maksudnya bercanda. Tapi misalnya pakai alis wanita biasa umumnya ya, si wanita ini ternyata dia punya isu tentang image-nya dia, penampilannya dia, dan kita bercandain. Atau kita bercandain misalnya, gendutan ya kamu ya, dari jauh tuh sudah kelihatan, jelas banget kelihatannya. Nah itu bisa maksudnya bercanda, tapi malah melukai perasaan. Atau mungkin kita nggak melukai perasaan, maksudnya kita tidak bercanda yang ditujukan pada orang terdekat kita, tapi sesuatu yang dia sayang. Misalnya dia sayang sama binatang peliharaannya, anjingnya. Waduh, anjingmu ini gemuk, kegendutan ini, nggak diatur ya makannya. Nah itu bisa juga ya, semaunya bercanda, terus kita berikan julukan baru pada binatang peliharaannya. Nah itu bisa jadi masalah juga.
karena dia sensi, dan jika kita mengajak bercanda atau ngajak bercanda atau nyindir dia jadinya ributnya panjang, mendingan saya gunakan barang terdekat atau hal yang dia suka, hal yang dia favoritkan untuk menyindir dia atau bercandain dia gitu. Oke, itu termasuk kekerasan psikologis. Oke, yuk saya mau ngasih info bahwa saya akan mengadakan pelatihan konseling dalam waktu dekat, di mana pelatihan ini lengkap. Jika Anda tertarik, Anda bisa menghubungi admin, dan admin akan memberikan materi yang akan diberikan di kelas, dan kemudian dalam beberapa jangka waktu, jika Anda berkenan, Anda akan menerima video edukasi gratis juga. Video edukasi ini untuk sebagai jembatan bahwa bagaimana sih kelas ini berjalan, bagaimana saya mengajarkan materi yang saya ajarkan. Jika Anda tertarik, Anda bisa hubungi admin dan mendaftar untuk meningkatkan kualitas konseling Anda atau skill baru yang ingin Anda miliki. Terima kasih.